Shalom, 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 shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur kembali boleh menapaki sebuah minggu yang baru. Dan kita percaya di minggu yang baru ini Tuhan akan pelihara kita. Tuhan akan membuat kita bangun. Bukan cuma bangun pagi, bukan cuma untuk bangun beraktivitas, tapi iman kita dibangunkan. Karena kadang-kadang kita menjalani hidup ini sekedar jalan, logikanya jalan, tapi imannya tidur. Sehingga biarlah kita mau bersama-sama membangunkan iman kita, percaya, dan belajar untuk tidak khawatir menapaki hari-hari depan. Mari bersama-sama kita pujikan PKJ 282, PKJ 282, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman 282. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah hati yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah hati yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbantu. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah hati ini dan jiwa ini menyembah Tuhan, datang kepadamu untuk menapaki hari ini dengan percaya bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar daripada kekhawatiran kami. Kami serahkan ya Tuhan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Keluaran 27 ayat 20 sampai 21. Keluaran 27 ayat 20 sampai 21. Keluaran 27 ayat 20 sampai 21. Dengarkanlah sabda Tuhan. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita tuh kadang-kadang hal sepele itu kita remehin gitu ya. Contoh hal sepele di dalam hidup kita, charger ya, kayak sih sepele ya. Kadang-kadang kita tuh suka saking nyepel, gampang lah nanti ngecasnya nanti malam aja handphone gitu ya. Sehingga kadang-kadang bahkan di tengah jalan, entah mungkin kita kadang pergi atau apa, wah siang atau sudah sore itu, waduh HP mati nih, udah mau mati, charger baterainya habis, harusnya buat charger. Hal sepele lagi, hal sepele sikat gigi. Ada beberapa mungkin di antara kita kadang sibuk sampai lupa sikat gigi. Ya lah, sikat gigi doang gitu kan ya, nanti gampang lah kumur-kumur aja gitu. Padahal sikat gigi itu penting untuk menjaga kesehatan mulut kita. Penyakit di mulut itu bisa ngefek kemana-mana, ke kepala, ke saraf, ke otak, macam-macam. Kelihatannya sepele gitu, tapi ketika kita biarkan infeksi atau apa, berbahaya. Termasuk soal sepele juga minyak untuk lampu di bait Allah. Kelihatannya kecil ya lampu tuh ya, kan orang juga banyak beraktivitas kan pagi pada masa itu kan, nggak kayak kita karena kita udah ada listrik, jadi orang berkegiatan malam pun juga banyak. Tapi pada masa itu enggak. Tapi kenapa lampu terus ada itu bukan hanya untuk kegiatan beribadah, tapi juga untuk menjaga bait Allah juga. Keberadaan bait Allah itu, barang-barang berharga di sana itu harus dijaga juga. Dan terutama yang namanya lampu itu untuk menerangi gitu ya. Tak terbayangkan kalau hidup kita itu tanpa lampu ya, di bahkan saat ini gitu. Itu butuh banget, penting sekali. Tapi untuk menjaga hal kecil seperti lampu itu butuh keseriusan. Dan Tuhan meminta agar umat pakai minyak zaitun. Buset. Minyak zaitun tuh kayaknya mahal banget ya. Tapi itu diperlukan.
untuk supaya bisa bertahan lama si lampunya. Sehingga hal sederhana kadang kita perlu perhatian khusus juga. Nah, begitu juga dalam hidup kita. Hal-hal sederhana apa yang penting yang perlu kita perhatikan di hidup kita hari ini. Dalam pekerjaan, mungkin selama ini kita fokus soal dagang, soal apa. Ada hal mungkin yang sepele, kayak barang-barang yang sepele. Ini barangnya nggak laku atau apa. Kadang kita perlu perhatikan tuh. Atau dalam kehidupan rumah tangga, dalam keluarga, kadang-kadang yang penting kan yang utama bapak ibu gitu. Kadang hal sepele di rumah yang penting bisa kerja, bisa dagang, bisa sekolah. Sehingga perintil-perintil misalnya saklar mati, lampu mati kayak sepele tapi kita nggak perhatikan, nanti jadi masalah. Kita bisa berantem cuman gara-gara lampunya nggak diganti. Begitu juga dalam kehidupan bergereja. Hal sepele apa yang kadang-kadang kurang jadi perhatian kita. Kita mikirin yang penting kebaktian minggu atau apa. Tapi kadang-kadang bagian-bagian kecil juga kita perlu perhatikan. Sehingga mari sama-sama hari ini kita memperhatikan hal-hal sederhana supaya kita bisa konsisten buat baik. Perbuatan baik itu nggak cuma yang gede-gede, yang kecil-kecil juga kita perlu lakukan dengan baik. Semoga hari ini kita bisa berlaku baik dan melakukannya dengan baik dan minta pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar percaya bahwa hal baik itu mulai dari yang kecil-kecil. Dan biarlah mampukan kami bisa mengerjakan hal-hal kecil dengan baik. Kami serahkan ya Tuhan, kehidupan kami hari ini dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, baik itu juga dalam pelayanan kami. Kami juga memperhatikan hal-hal kecil yang mungkin kadang terlewatkan, tapi penting untuk kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kepada Tuhan Yesus yang mencintai hal yang besar dan yang kecil dalam kehidupan kami dan yang kami sangat kasih. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.